Halo, selamat malam Sopi. Berikut saya akan buatkan video proses pembuktian kapasitas hard disk yang saya terima dari Shopee via AS Komputer. Itu tidak sesuai dengan kapasitas yang tertulis di dalam hard disknya maupun juga di dalam promosi di Shopee, yaitu hard disk Seagate kapasitas 500 GB. Ternyata yang saya terima, yang saya dapatkan dari AS Komputer yang dikirim adalah kapasitas 128 GB, tidak sesuai kapasitasnya. Oke, saya mulai. Sebelumnya saya akan menggunakan proses instalasi Windows 7, ya, Windows 7 Original untuk proses pembuktian kapasitas harddisknya, karena ini laptop saya dalam kondisi harddisk baru, ya, artinya sebagai harddisk pengganti dalam kondisi masih nol isi harddisknya. Jadi saya menggunakan langsung instalasi Windows. Di sini saya pakai Windows 7 Original, ya. Ini Windows 7 Original. Ini Windows 7 Original, ada serial numbernya, asli saya beli, bukan palsu, untuk memudahkan proses instalasi berjalan mulus, ya. Ya, saya nggak menggunakan Windows 7, ya, hanya untuk membuktikan saja, ya, walaupun Windows 7 sudah tidak bisa update langsung ke Microsoft Windows-nya. Oke, langsung kita menuju. Ini laptop saya, sudah saya persiapkan, ini sudah dibuka baut-bautnya, jadi tinggal dibuka saja. Kemudian ini adalah hard disk yang saya beli, yang kanan, yang dari Shopee via AS Komputer. Kemudian yang kiri ada hard disk saya yang lama, ya. Jadi ada dua hard disk. Nah, ini sudah saya persiapkan casingnya, casing untuk nempel ke dalam motherboard, ya. Kemudian sebagai perbandingan nanti kapasitas hard disk, ini kapasitas hard disk saya yang lama yang rusak tapi masih bisa terbaca oleh Windows, oleh BIOS untuk tipenya. Kemudian ini saya juga akan bantu perbandingan eksternal hard disk saya yang kapasitas 1 tera untuk proses pembuktian berapa yang terbaca oleh Windows, ya. Jadi ini terbaca oleh Windows ada sebagai 1 tera, ya. Nah, ini kapasitas dari 1 tera, ini adalah kapasitas hard disk Seagate 500 GB, ya, video tipe Seagate. Ini bisa diangkat tipe Seagate video 2,5 HDD 500 GB, ya. Ini yang saya juga sama, yang lama juga Seagate tapi beda seri, ya. Oke, ini oke. Jadi langsung saja, ini sudah kita siapkan, sudah saya siapkan. Ini langsung saja juga sudah saya siapkan cover daripada keyboard, sudah saya buka, ya. Sudah saya buka, jadi tinggal diangkat saja. Saya taruh di sana untuk mempercepat proses. Nah, ini kondisi motherboard, hard disk masih kosong. Hard disk masih kosong di sini saya akan tempatkan. Ya, kemudian dalam proses instalasi nanti saya tidak, ini posisi laptop ini untuk power shift off itu sudah rusak, ya, saya cabut. Kemudian nanti akan ada bunyi tutut, itu tidak masalah, tidak akan mengganggu proses instalasi Windows. Oke, kemudian saya langsung saja ke hard disknya yang saya beli, ya. Ini langsung saya ambil, kemudian langsung saya pasangkan di tempatnya, ya. Kemudian ini saya luruskan. Nah, ini saya pasang luruskan, oke, sudah pada tempatnya. Saya tekan, saya dorong, oke, sudah kuat. Nah, ini posisinya sudah pada sampai ini untuk posisi ikatan baut nanti kalau ketutup, ya. Jadi ini sudah siap. Proses sudah rata penempatannya, oke, penempatannya, jadi tidak ada masalah. Oke, sekarang tinggal kita tutup saja untuk tutupnya beserta keyboardnya, ya. Ini, nah, di sini cuman saya harus koneksi dulu nih posisi kabelnya, ya, sedikit sulit nanti nih
mungkin kamera rada-rada bergoyang-goyang. Untuk koneksi kabel keyboard ke motherboard. Ini sedikit gelap, rada-rada sulit nih satu tangan karena satu lagi megang kamera. Rada-rada gelap. Ini nih saya pasang. Oke, sudah masuk. Masih miring kedudukannya. Oke, sudah lurus kedudukannya. Sekarang saya kunci. Oke, sudah. Nah, oke, ini harddisk yang dari Shopee tetap sudah terpasang pada posisi. Sekarang saya tutup ya. Ini kabel pad laptop tidak saya pasang, ada di sini karena sudah rusak, saya biarkan saja. Nah, ini kita tutup. Oke, sudah pada posisinya. Kemudian ini power on ini sudah tidak berfungsi, sudah saya cabut juga. Jadi ada dua kondisi. Ini saya cabut karena sudah rusak. Ini juga keypadnya sudah rusak, keypadnya sudah rusak, tidak saya pakai. Saya gunakan mouse. Kemudian baterai laptop juga saya cabut ya, karena nanti kalau terpasang karena ini sudah tidak berfungsi nanti sulit untuk mematikannya lagi. Jadi sementara ini saya pasang saja, saya lepas saja, saya menggunakan langsung dari listrik. Jadi dari power listrik nanti begitu udah terpasang langsung connect ke booting laptop. Kemudian saya akan masuk ke proses berikutnya adalah setting BIOS dulu untuk melihat harddisk yang sudah terpasang bisa terbaca atau tidak oleh BIOS. Kemudian yang keduanya setting proses booting Windows, yaitu menggunakan CD-ROM. Ya, CD-ROM saya menggunakan DPD Windows 7. Ya, ini Windows 7 seperti tadi, Windows 7 original. Oke, sekarang saya colokkan saja powernya. Langsung dia booting, langsung saya akan masuk ke F2 setting setup BIOS ya, setup BIOS. Nah, itu ada bunyi tutut-tutut, itu karena kabel switch off powernya, on off powernya saya cabut. Jadi dia minta indikasi untuk dipasang sebenarnya. Oke, ini sudah masuk ke settingan BIOS ya. Jadi karena tadi baterainya dicabut, otomatis settingan tanggal sama jam sudah berubah ya. Karena baterainya dicabut. Itu menurut saya nggak ada masalah, nggak dipasang juga ya, karena bukan itu tujuan kita. Nah, sekarang yang mau saya lihat di sini dalam kondisi file main di sini, kita lihat di hard disk, fix hard disk ya. Fix hard disk di sini, fix HDD atau fix hard disk drive itu bacaannya adalah none. Sementara yang bawahnya ini adalah SATA ODD ya, itu terbaca kodenya, tipenya, yaitu untuk CD-ROM yang ada DPD Windows-nya. Jadi jelas di sini fix HDD tidak terbaca, statusnya none, artinya tidak terbaca. Sementara pada hard disk yang lama, yang ini itu masih bisa terbaca walaupun sudah rusak. Cuma saya tidak proseskan itu karena nggak ada hubungannya, ini memang sudah rusak. Yang mau saya buktikan adalah pertama, di dalam proses setting BIOS itu adalah telah terbukti bahwa hard disk yang saya pasang itu tidak terbaca jenis dan tipenya, jenisnya ya, atau tipe jenisnya. Angkanya di sini none, ya, artinya tidak terbaca. Padahal hard disk sudah terpasang. Ya, sudah terpasang. Jadi seharusnya sini fix HDD itu terbaca angka. Oke. Kemudian kita langsung, mungkin untuk settingan tanggal sama ini tidak saya setting karena mungkin tidak ada kaitannya dengan itu. Saya ingin untuk mempercepat waktu saja. Nah, yang penting bootable untuk proses instalasi Windows. Di sini saya rubah dulu, harusnya adalah CD DPD ya, CD RW drive. Jadi kita setting aja di sini. Ya, oke, muncul, saya pilih CD DPD CD RW drive sebagai first boot priority. Ya udah, yang lainnya tidak usah dirubah ya. Jadi sudah saya rubah ini.
Oke, langsung ya. Jadi first boot priority CD DVD CD RW drive sudah masuk untuk proses instalasi Windows. Saya masuk ke save and change and reset untuk proses keluar dari BIOS sama meng-save proses yang sudah saya setting tadi. Oke, langsung yes. Oke, sekarang kita masuk dalam proses instalasi Windows. Jadi saya buktikan di sini dalam kondisi laptop dari kondisi mati, kemudian dihidupkan, kemudian masuk dalam proses instalasi Windows menggunakan. Nah, ini sudah masuk proses instalasi Windows. Kenapa saya gunakan proses instalasi Windows? Karena ya harddisknya baru dipasang, belum ada sistem. Saya akan buktikan proses pembuktian kapasitas harddisk melalui proses instalasi Windows. Jadi saya tidak menggunakan software lain untuk membuktikan kapasitas harddisknya berapa. Sekarang saya menggunakan kapasitas proses Windows. Nah, sekarang untuk proses pembandingan nanti, ini saya konekin aja proses eksternal harddisk saya biar nanti terbaca oleh Windows berapa kapasitas harddisk saya. Ya. Nanti juga akan otomatis dia Windows akan baca. Jadi eksternal harddisk saya ini kapasitas 1 tera. Ya, nanti akan terbaca di situ karena sekarang ada 2 harddisk. Pertama internal harddisk yang baru saya pasang, juga eksternal harddisk yang 1 tera ini. Oke, sekarang Windows loading, file tidak ada masalah, berarti sistem BIOS laptop sudah bisa membaca CD-ROM drive yang berisi proses DVD instalasi Windows 7 Home Edition ini. Tapi memang sudah lama tidak ada masalah. Yang mau saya buktikan adalah kapasitas harddisknya. Jadi saya menggunakan Windows 7 biar memudahkan untuk meringankan saja proses instalasinya. Oke, sudah masuk dalam proses Windows. Ya, sambil ini kondisi yang ada tadi tidak ada yang berubah. Ya, di sini ini eksternal harddisk, ini existing harddisk saya yang lama yang rusak. Ini tempat tadi penempatan harddisk baru. Oke. Ini saya menggunakan mouse untuk ini, tidak menggunakan keypad. Baterai saya cabut. Itu juga peringatan salah satunya baterai dicabut. Ya, jadi dia meminta pasang. Oke, kita tunggu terus proses instalasi Windows-nya. Kita sedikit mundur. Ya, mohon maaf ini saya baru membuat video ini malam ini karena saya juga baru baca tadi, baru cek lagi ke dalam proses status Shopee, ternyata diminta video dan saya juga baru pulang dari Bandung, baru sampai rumah dan langsung saya buat karena juga laptopnya ada di rumah. Jadi saya baru bisa buktikan setelah saya sampai rumah. Jadi mohon maaf kalau penyampaian video ini terlambat. Oke, proses Windows sudah masuk. Ya, sudah mau masuk dalam menuju proses setup. Nah, oke, sudah masuk. Ini unit state. Ya, time currency-nya saya rubah saja ke Indonesia. Oke, sudah dapat Indonesia. Saya enter saja. Oke, keyboard kenapa jadi ini? Ya mungkin karena tadi pilihannya sudah pilihannya Indonesia. Ya keyboardnya USA. Oke, kita next saja. Oke, tertulis Windows now, install now. Jadi di sini nanti di awal akan ada proses install now, akan kita mulai start. Oke, ini kita jauhkan sedikit biar pandangannya terbaca. Setup is starting. Setup akan dimulai. Ya, bunyi tutut itu adalah dari kondisi kabel koneksi power switch off yang saya cabut dan juga baterai saya cabut.
Oke, sudah muncul informasi untuk pembacaan license, kondisi license-nya dari Windows. Ini saya agree-kan saja, saya accept the license term untuk melanjutkan proses. Next, saya lanjutkan. Oke, ada dua pilihan. Saya pilih custom advanced untuk instalasi new copy of Windows ya, untuk pemasangan Windows yang baru ya dalam kondisi harddisk masih kosong. Oke, nah ini terbaca, sudah langsung otomatis Windows membaca ya. Di sini where do you want to install Windows, otomatis ya saya akan install Windows itu ke internal hard disk, yaitu pada posisi ini disk null unallocated space ya. Jadi bacanya unallocated space, jadi terbaca partisinya. Ya, karena memang Windows-nya masih baru, belum dipartisi. Total size-nya di sini terbukti 128 GB, bukan 500 GB sesuai dengan yang tertulis pada cover hard disk dan juga sesuai yang saya pesan. Kemudian sebagai perbandingan ini disk 2 ya untuk eksternal hard disk saya, yaitu disk 2 partition 1 local disk ya, dia terbaca disk 2 partisi 1 local disk, jadi cuma satu partisi. Memang hard disk saya partisi satu partisi saja, nggak banyak, dan terbaca di sini 931 GB total size-nya. Free space-nya adalah 139,8, artinya sini 1 tera ya. Nah, jadi di sini sudah terbukti Windows bisa membaca ya. Ini kalau ditotalkan adalah 1 tera ya. Ini 931,5 ditambah 139,8 ditotalkan adalah 1 tera. Jadi dia bisa membaca, Windows bisa membaca kondisi eksternal hard disk saya. Kemudian juga internal juga terbaca adalah 128 GB ya, total saya 128 GB, free space-nya 128 GB ya, karena kondisi hard disk masih kosong, belum ada instalasi Windows sama sekali. Dan artinya hard disk yang saya terima dari as komputer itu saya buka dan langsung saya pasang, tidak saya apa-apakan. Nah, jadi di sini dalam proses ini sudah terjadi proses pembuktian kapasitas hard disk yang terpasang di laptop saya ada 128 GB, bukan 500 GB sesuai pesanan yang terjadi dengan harga 270.000. Nah, jadi sini di awal sudah terjadi proses pembuktian bahwa kapasitas internal hard disk bukan 500 GB tetapi hanya 128 GB, sangat jauh dari yang saya pesan. Artinya tidak ada kesesuaian antara harddisk yang dipesan dengan harddisk yang dikirim ya. Artinya saya tidak tahu nih masalahnya di mana, tapi yang jelas saya sudah buktikan bahwa kapasitas harddisk adalah 128 GB. Oke, untuk membuktikan selanjutnya sini ada refresh untuk memastikan. Kita refresh dulu agar proses yang dibaca adalah sesuai. Oke, refresh berputar. Kita lihat bacaan yang terjadi tetap. Nah, oke. Di sini ada informasi, di sini Windows cannot be installed to this disk. Ya, so detail. Ya. Jadi di sini saya zoom. Windows cannot be installed to this disk, artinya Windows tidak bisa menginstal kepada hard disk internal karena saya sorot hard disk internal. Ya, so detail nanti kita lihat. Nah, kemudian juga yang kedua external hard disk sama juga Windows cannot be installed to disk 2 partition 1 ya, karena external hard disk tidak bisa untuk instalasi Windows, dia harus internal hard disk karena beda portnya port USB, dia tidak bisa. Oke. Kemudian kita sorotkan lagi ke disk pertama internal hard disk. Sini kita lihat bahwa bacanya tetap sama, Windows cannot be installed to this disk, artinya Windows tidak bisa menginstal ke hard disk ini. Kenapa? Nah, kita baca Windows cannot be installed to this disk. This computer hardware may not supporting booting to this disk. Ensure that the disk control is enabled in the computer BIOS. Jadi artinya Windows tidak bisa melakukan ini karena sini ensure udah pastikan disk control hard disk ini adalah enable in the computer BIOS menu. Tadi sudah kita buktikan ternyata kan kondisi fix hard disknya tidak terbaca non statusnya. Jadi ya mau disetting gimana, orang enable gimana statusnya, jadi sudah
sudah tidak bisa kebaca gitu loh. Artinya enable itu harus dipastikan harus muncul status jenisnya. Tapi BIOS tidak bisa membaca. Ya, kita okekan saja. Saya sudah berulang kali ya lari ke BIOS sebelumnya untuk memastikan ini, tapi ya statusnya tetap tidak terbaca, statusnya non, status harddisk yang terpasang di sini. Oke, selanjutnya ada lagi di sini drive option advance. Nah, kita buktikan sekarang, kita lihat apa yang terjadi. Oke, ada perubahan di situ. Tapi di sini tetap nilainya tetap terbaca 128 GB, tidak ada yang berubah. Kemudian di sini ada pilihan new, ya kita cek saja new itu apa maksudnya. Artinya new di sini adalah kalau kita baca hubungan antara yang saya sorot internal hard disk kapasitas 128 GB dengan new, artinya new itu hard disknya baru terpasang, hard disk baru ya, bukan hard disk lama. Jadi hard disk yang belum sebagai status baru. Sekarang kita baca kapasitasnya. Kalau new berarti dia bisa baca. Kalau yang ini dia di saat install Windows tadi sudah langsung bisa membaca kapasitas hard disk internal. Sekarang kita buktikan lagi new-nya itu kapasitas berapa. Oke. Nah, sekarang muncul size daripada hard disk internal, yaitu disk 0 unallocated space. Artinya dia tidak terbaca. Unallocated space artinya lokasi area yang tidak terbaca, tidak teralokasikan, tidak terbaca. Ini kapasitas hard disknya adalah 131.071 MB. Kalau saya kalkulasikan 128 GB kali 1024 MB, artinya 1 GB itu adalah 1024 MB, maka hasilnya adalah 131.072 ya, jadi selisih 1 MB ya. Mungkin proses pembulatan tidak ada masalah ya. Jadi dari proses ini bisa terbukti bahwa ada kesesuaian kapasitas hard disk yang dibaca di awal oleh setting Windows dengan status new ini tadi. New ini tadi hard disk tetap bisa membaca, bukan hard disk, Windows tetap bisa membaca detail. Ini angka lebih detail karena nilainya nilai megabyte ya, jadi sesuai 128 GB dengan itu sama dengan 131.071 MB. Jadi terbukti kondisinya. Sekarang kalau saya sorot ya, ini dia tidak bisa di ini ya, karena ini adalah eksternal hard disk, dia tidak bisa membaca new karena ini adalah bukan internal hard disk, ini eksternal hard disk, dia tidak membaca sebagai new ya. Nah, sekarang kalau yang new adalah karena masih baru terpasang. Nah, kita pijat lagi, tetap hasilnya sama, tidak ada yang berubah ya, tidak ada yang berubah. Jadi tetap proses instalasi Windows tidak bisa membuktikan kapasitas hard disk 128 GB atau dengan dikonversikan kepada megabyte adalah 131.071 MB. Sekarang ada pilihan di sini apply atau cancel. Sekarang saya pilih apply saja ya. Oke, kita lihat nanti hasilnya apa prosesnya, karena di sini nextnya masih putih, belum berubah warnanya untuk proses selanjutnya. Cukup lama. Oke, sudah ada perubahan. Apa hasilnya? Artinya saya tetap memaksa Windows melanjutkan proses instalasi ya, dengan kondisi kapasitas hard disk 128 GB. Nah, oke, ada informasi di sini. Statusnya adalah install Windows ya, install fail to create a new partition on the selected unused space. Error ya, ada angkanya error, sini kodenya 0x8007045D ya, artinya fail to create it, artinya Windows gagal untuk membuat partisi baru di selected unused space di dalam hard disk internalnya, karena terjadi error ya pada angka ini, pada alamat ini ya. Itu artinya tidak, Windows membaca terjadi error, terjadi kerusakan pada
alamat ini di dalam internal hard disknya. Oke, kita okekan apa yang terjadi. Ya kan? Nah, terus ada informasi di sini, Windows cannot be installed to this disk. Jadi Windows tidak bisa menginstalasi ke hard disk ini, ke internal hard disk. So detail, ya, di sini ada informasi, Windows cannot be installed to this disk. This computer hardware may not support booting to this disk. Artinya hardware ini tidak bisa support untuk booting ke dalam disk ini, ya. Hardware artinya Windows hardware komputer dalam hard disknya tidak bisa untuk booting, proses booting sebagai proses booting disk, ya, karena and so the disk control to enable in the computer BIOS menu, diminta untuk setting control setting disknya di enable kan, tapi yang jelas tadi kan sudah terbukti bahwa kondisi hard disknya adalah tidak terbaca. Oke kan saja. Oke, saya ini ada pilihan next selanjutnya, jadi saya tetap paksa Windows untuk menginstal ke internal hard disk. Hasilnya seperti apa, ya. Ada informasi peringatan sini adalah was setup enable to create a new system partition or located an existing system partition. See the setup log file for more information. Jadi setup tidak dapat membuat sebuah